pergi ke Sibolga bersama santri. Yang jawab salam saya, semoga cepat bermimpi dengan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mukhtalifatan wa amara bainakum bi ikhwah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang senantiasa duduk di depan layar kaca hanya untuk menanti penampilan saya. Adapun tujuan saya di sini untuk menyampaikan tema yang berjudul Perjuangan Santri dan Ulama dalam Merebut Kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang goib dan goibah yang insya Allah masuk surga. Hari ini izinkan saya menyampaikan sepenggal kisah tentang peran para santri dan ulama dalam mengukir tinta emas kemerdekaan Indonesia. Sebuah perjuangan yang tak hanya mengandalkan bambu runcing, tetapi juga dengan ketajaman ilmu, keteguhan iman, dan semangat jihad fi sabilillah. Takbir, Allahu Akbar. Jika kita menyusuri lorong waktu sejarah, resolusi jihad yang digaungkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 adalah bukti yang nyata dan fakta sejarah yang tidak dapat lagi diperbantahkan oleh para ulama. Fatwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebahagian dari iman. Membakar semangat arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan para penjajah. Peristiwa 10 November itu tidak akan pernah terjadi tanpa dorongan spiritual dan fatwa dari para ulama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Anfal halaman 184 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum, dan siapkan kalianlah untuk menghadapi mereka mastata'tum min quwwatin, dari kekuatan yang kalian sanggupin, wa min ribatil khaili, dan dari pasukan berkuda, turhibuna bihi, untuk menggentarkan mereka, adu wallahi, musuhnya Allah, wa aduwakum, dan musuhnya kalian. Quran surah Al-Anfal ayat 60. Ayat ini menjadi landasan bahwasannya kita semua mempersiapkan kekuatan, baik itu secara fisik maupun mental, untuk membela tanah air dari penjajah adalah perintah agama. Para santri dan kiai memahami ini. Mereka tidak hanya mengaji di pesantren, tetapi juga mereka ikut serta mengangkat senjata. Mereka adalah panglima santri di masanya, yang jiwa dan raganya mereka korbankan untuk membela tanah air tercinta. Dan semangat kepahlawanan ini masih terus berada sampai sekarang. Di era modern, kita mengenal sosok Gus Muhaimin yang kerap disapa sebagai panglima santri. Beliau adalah bukti nyata bahwasannya peran santri dalam memerdekakan Indonesia tidak pernah padam. Baik dari masa revolusi fisik hingga sekarang era reformasi, santri terus berada di garda terdepan. Gus Muhaimin dengan segala dedikasinya meneruskan estafet perjuangan para kiai terdahulu, mencerdaskan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali para santri. Perjuangan mereka adalah cikal dan bakal ditetapkannya Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Peringatan ini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga pengakuan oleh negara bahwasannya denyut nadi kemerdekaan Indonesia
tak terlepas dari tetesan keringat dan tumpah darah dari para santri dan ulama. Hadirin yang goib dan goibah yang insya Allah masuk surga. Sebagai refleksi di Hari Santri Nasional ini, marilah sama-sama kita renungkan warisan para ulama. Bukan hanya kemerdekaan, tetapi semangat untuk terus belajar, mengabdi, dan berbakti. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pesantren adalah benteng peradaban, tempat kita menyamai generasi yang tidak hanya pintar secara duniawi, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan jiwa patriotisme. Harapan saya untuk santri ke depannya agar lebih semangat mencari ilmu agama, karena ilmu agama akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Saking pentingnya ilmu agama tersebut, sampai-sampai Presiden B.J. Habibie pernah mengatakan, jikalau aku tahu pentingnya ilmu agama tersebut, niscaya aku akan mengabdikan diriku ke pesantren. Begitu juga dengan ilmu umum yang dapat menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Bahkan, jikalau Isaac Newton tidak menemukan teori gravitasinya, niscaya sulit bagi kita untuk berkembang pada saat ini. Oleh karena itu, jadilah kita santri yang progresif, yang mampu menjawab setiap tantangan global tanpa menghilangkan jati diri kita sebagai santri. Marilah kita wujudkan generasi yang rahmatan lil alamin, penerus perjuangan para ulama, dan menjadi calon pemimpin bangsa yang berkah dan amanah. Sebelum saya tutup pidato saya ini, saya tutup dengan kalimat yang penuh makna. Santri Indonesia berbakti, mengabdi, berjuang, membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.